Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi lanjutan dari analisis dan desain. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Sahira Diana, NIM 054, Vidina Binda Sabara, NIM 059, Kartika Putri Yuliani, NIM 060, Lisa Sukartini, NIM 088. Slide yang pertama yaitu manajemen pengalaman. Karena sistem bisnis digital seringkali merupakan sistem yang berhadapan dengan pelanggan atau karyawan, pentingnya interaksi manusia, komputer dalam desain aplikasi web menjadi tinggi, mengacu pada desain situs web. Myers dan Weber menjelaskan hal tersebut, yaitu desain yang berpusat pada pengguna, sekarang biasa disingkat dengan UX, melibatkan lebih dari desain antarmuka pengguna. Itu dapat dipahami sebagai berpusat pada manusia, tapi dikelilingi secara konsentris oleh faktor-faktor yang memengaruhi kegunaan seperti antarmuka pengguna, komputer, tempat kerja, dan lingkungan. Selanjutnya, pengembangan UX ke CXM. Seiring berkembangnya platform digital, semakin banyak kehadiran merek online, mulai dari situs web perusahaan yang diakses melalui komputer desktop hingga situs seluler dan aplikasi yang diakses melalui tablet dan ponsel hingga kehadiran sosial di jejaring sosial utama, seperti Facebook, Google, dan Twitter. Pengembangan UX ke CXM telah didorong oleh yang pertama, penggunaan smartphone dan perangkat mobile. Yang kedua, layar ganda atau multi-layar di mana smartphone atau tablet dapat digunakan bersama perangkat lain termasuk TVS. Yang ketiga, perilaku belanja multisaluran di mana perangkat seluler dapat digunakan di dalam toko sebagai bagian dari keputusan pembelian atau keputusan untuk membeli secara offline yang dipicu oleh pengalaman online dan sebaliknya. Yang keempat, pengalaman situs web yang terintegrasi erat dengan platform perusahaan online lainnya, termasuk halaman jejaring sosial perusahaan dan komunikasi email. Yang kelima, integrasi layanan pelanggan offline dengan layanan pelanggan online melalui layanan seperti live chat dan panggilan balik yang terintegrasi ke dalam situs web. Manajemen pengalaman pelanggan. CXM sangat penting untuk situs transaksional multisaluran atau omnisaluran, seperti untuk layanan perjalanan, retail, dan keuangan. Forrester menjelaskan CXM dalam hal sistem yang berbeda yang dapat digunakan untuk memberikan pengalaman pelanggan. Ini termasuk manajemen konten web, personalisasi, otomatisasi, pemasaran, platform perdagangan. Manajemen interaksi layanan pelanggan, pencarian di tempat, merchandising, dan menggabungkan analitik dengan pengujian dan pengoptimalan. Deskripsi ini menyarankan tantangan desain untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang efektif berdasarkan integrasi sebagai sistem atau layanan untuk membentuk keseluruhan pengalaman. Ini juga menunjukkan bahwa CXM bukanlah aktivitas satu kali selama pembuatan situs baru, tetapi proses peningkatan berkelanjutan menggunakan analitik dan pengujian terstruktur sebagai bagian dari pengoptimalan tingkat konversi atau CRO program. Isu-isu yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen pengalaman pelanggan. Desain yang berpusat pada penggunaan dimulai dengan memahami sifat dan variasi dalam kelompok pengguna. Menurut Bevan, isu-isu yang perlu dipertimbangkan meliputi yang pertama, siapa pengguna penting, yang kedua, apa tujuan mereka mengakses situs tersebut, yang ketiga, seberapa sering mereka akan mengunjungi situs tersebut, yang keempat, pengalaman dan keahlian apa yang mereka miliki, yang kelima, apa kewarganegaraan mereka, bisakah mereka membaca bahasa Inggris, yang keenam, jenis informasi apa yang mereka cari, bagaimana mereka ingin menggunakan informasi tersebut, membacanya di layar, mencetaknya, atau mengunduhnya. Yang ketujuh, jenis browser apa yang akan mereka gunakan, seberapa cepat hubungan komunikasi mereka. Yang kedelapan, seberapa besar layar atau jendela yang akan mereka gunakan dengan berapa banyak warna.
Selanjutnya, kegunaan. Kegunaan adalah konsep kunci dalam desain yang berpusat pada pengguna yang diterapkan pada analisis dan desain untuk serangkaian produk yang menentukan seberapa mudah penggunaannya. The British Standard Institute mendefinisikan kegunaan sebagai sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu. Dalam buku klasik, Jacob Nielsen merancang kegunaan web. Ia menjelaskan kegunaan sebagai berikut. Pendekatan rekayasa untuk desain situs web untuk memastikan antarmuka penggunaan situs dapat dipelajari, diingat, bebas kesalahan, efisien, dan memberikan kepuasan pengguna. Ia menggabungkan pengujian dan evaluasi untuk memastikan penggunaan navigasi dan tautan terbaik untuk mengakses informasi dalam waktu sesingkat mungkin, sebuah proses pendamping untuk arsitektur informasi. Dalam prakteknya, kegunaan melibatkan dua aktivitas proyek utama. Ulasan ahli sering dilakukan pada awal proyek desain ulang sebagai cara untuk mengidentifikasi masalah dengan desain sebelumnya. Terdapat 3 penguji kegunaan yang melibatkan 1. Mengidentifikasi perwakilan penggunaan situs dan tugas tipikal. 2. Meminta mereka untuk melakukan tugas tertentu seperti menemukan produk atau menyelesaikan pesanan. 3. Mengamati apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka berhasil. Agar situs berhasil, tugas atau tindakan pengguna harus diselesaikan. Terdapat 2 cara. Yang pertama secara efektif, yaitu pakar kegunaan web mengukur penyelesaian tugas. Misalnya hanya 3 dari 10 pengunjung situs web yang dapat menemukan nomor telepon atau informasi lainnya. Yang kedua, efisien. Pakar kegunaan web juga mengukur berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas di situs atau jumlah klik yang diperlukan. Tes desain yang efektif untuk kegunaan menurut Bevan 1999 bergantung pada 3 bidang. 1. Efektivitas. Contohnya, dapatkah pengguna menyelesaikan tugas dengan benar dan lengkap? 2. Produktivitas atau efisiensi. Contohnya seperti apakah tugas diselesaikan dalam jangka waktu yang dapat diterima. 3. Kepuasan. Apakah pengguna puas dengan interaksinya? Keterlibatan pengguna sangat penting untuk menilai keefektifan desain dan kelompok fokus secara tradisional telah digunakan sebagai bagian dari pendekatan pembuatan prototip situs web. Analisis kasus penggunaan. Metode kasus penggunaan, analisis proses, dan pemodelan dikembangkan pada tahun 1990-an sebagai bagian dari pengembangan teknik berorientasi objek. Analisis kasus penggunaan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada analisis persona dan skenario. Persona pada dasarnya adalah deskripsi thumbnail dari tip orang. Lalu skenario pelanggan adalah serangkaian tugas yang diinginkan atau perlu dilakukan oleh pelanggan tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tahap detailnya, 1. Bangun atribut pribadi menjadi persona, contohnya seperti demografis, psikografis, dan webografi. Yang kedua, ingatlah bahwa persona hanyalah model dari karakteristik dan lingkungan. Contohnya, target design, stereotip, 3 atau 4 biasanya cukup untuk meningkatkan kegunaan umum, tetapi diperlukan lebih banyak untuk perilaku tertentu. Pilih salah satu persona utama. Jika puas, berarti orang lain cenderung puas. Lalu ada yang ketiga, dapat dikembangkan untuk setiap persona seperti yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Terdapat 3 misalnya. Yang pertama, skenario pencarian informasi. Yang kedua, skenario pembelian pelanggan baru. Yang ketiga, skenario pembelian pelanggan yang sudah ada.
Lalu analisis kegunaan yang kedua yaitu tahapan dalam analisis use case. Tahapan berikut diidentifikasi oleh Schneider dan Winters 1998 untuk dianalisis dengan menggunakan metode use case. Tahap detailnya: 1. Identifikasi aktor. 2. Identifikasi kasus penggunaan. 3. Hubungan aktor dengan kasus penggunaan. 4. Kembangkan skenario kasus penggunaan. Merancang arsitektur informasi. Rosenfeld dan Morville 2002 menekankan pentingnya arsitektur informasi untuk desain situs web yang efektif. Dalam buku mereka memberikan definisi alternatif dari arsitektur informasi. Yang pertama, kombinasi skema organisasi, pelabelan, dan navigasi dalam sistem informasi. 2. Desain struktural ruang informasi untuk memfasilitasi penyelesaian tugas dan akses intuitif ke konten. 3. Seni dan ilmu menyusun dan mengklasifikasikan situs web dan internet untuk membantu orang menemukan dan mengelola informasi. 4. Disiplin dan komunitas praktek baru yang berfokus pada membawa prinsip-prinsip desain dan arsitektur ke lanskap digital. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai manfaat membuat arsitektur informasi, meliputi yang pertama yaitu struktur dan kategorisasi informasi yang ditentukan akan mendukung tujuan pengguna dan organisasi, yaitu merupakan aspek penting dari kegunaan. Yang kedua, ini membantu meningkatkan aliran di situs. Model mental pengguna di mana menemukan konten harus mencerminkan konten di situs web. Yang ketiga ada optimisasi mesin pencari. Daftar yang lebih tinggi dalam peringkat pencarian seringkali dapat digunakan melalui penataan dan pelabelan informasi dengan cara yang terstruktur. Yang keempat yaitu ada berlaku untuk mengintegrasikan komunikasi offline, iklan, atau surat langsung dapat ditautkan ke halaman, arahan produk atau kampanye untuk membantu mendapatkan tanggapan langsung. Strategi URL yang baik seperti yang dijelaskan di bab 8 dapat membantu hal ini. Selanjutnya ada penyortiran kartu. Penyortiran kartu harus dikategorisasikan objek web, misalnya dokumen, untuk memfasilitasi penyelesaian tujuan informasi yang telah ditetapkan pengguna proses untuk mengatur cara pengorganisasian objek di situs web secara konsisten. Situs web sering dirancang dari sudut pandang perancang daripada pengguna informasi yang mengarah ke label, pengelompokan subjek, dan kategori yang tidak intuitif bagi pengguna. Penyortiran kartu atau klasifikasi web harus mengkategorikan objek web, misalnya dokumen, untuk memfasilitasi mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan berikut saat menggunakan penyortiran kartu untuk membantu proses pemodelan sistem klarifikasi web, seperti diantaranya yaitu pertama ada apakah pengguna ingin melihat informasi yang dikelompokkan berdasarkan subjek, tugas, pengelompokan bisnis atau pelanggan, atau jenis informasi. Yang kedua ada item apa yang paling penting yang untuk dimasukkan ke dalam menu utama. Yang ketiga, berapa banyak item menu yang harus ada dan seberapa dalam. Yang keempat ada seberapa mirip atau berbeda kebutuhan pengguna di seluruh organisasi. Selanjutnya ada tujuan penyortiran kartu. Kelompok pengguna atau perwakilan terpilih akan diberikan kartu indeks dengan tulisan tergantung pada tujuan proses penyortiran kartu seperti di bawah ini, yaitu 1. Jenis dokumen, 2. Kata kunci organisasi dan konsep, 3. Judul dokumen, 4. Deskripsi dokumen, 5. Label navigasi.
Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang cetak biru. Menurut Rosenfeld dan Morville tahun 2002, cetak biru yaitu adalah menampilkan hubungan antara halaman dan komponen konten lainnya, dan dapat digunakan untuk menggambarkan sistem organisasi, navigasi, dan pelabelan. Mereka sering dianggap dan disebut sebagai peta situs atau diagram struktur situs dan memiliki banyak kesamaan dengan ini, kecuali bahwa mereka digunakan sebagai perangkat desain yang jelas, menunjukkan pengelompokan informasi hubungan antar halaman daripada halaman di halaman situs web untuk membantu navigasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang wireframe, yaitu adalah teknik yang terkait dengan cetak biru adalah gambar rangka yang digunakan oleh desainer web untuk menunjukkan tata letak akhir halaman web. Gambar 11.17 menunjukkan bahwa wireframe tersebut demikian karena hanya terdiri dari garis besar halaman dengan kawat konten yang memisahkan berbagai area konten navigasi yang ditunjukkan oleh ruang putih. Garis besar dari halaman individu digambar untuk menunjukkan elemen hubungan mereka dan kepentingan relatif. Selanjutnya membahas tentang tujuan dari wireframe. Menurut Chavez dan Wood, tujuan dari wireframe adalah untuk yang pertama, mengintegrasikan komponen yang tersedia secara konsisten di halaman web, misalnya navigasi, kotak pencarian. Yang kedua, urutkan dan dikelompokkan jenis komponen kunci secara bersamaan. Yang ketiga, kembangkan desain yang akan memfokuskan pengguna pada pesan inti dan konten. Yang keempat, manfaatkan ruang putih dengan benar untuk menyusun halaman. Yang kelima atau yang terakhir, kembangkan struktur halaman yang dapat digunakan kembali dengan mudah oleh perancang web lainnya. Slide selanjutnya membahas tentang orientasi pelanggan. Situs yang dirancang dengan baik akan dikembangkan untuk mencapainya orientasi pelanggan. Ini melibatkan tugas yang sulit untuk mencoba menyediakan konten dan layanan untuk menarik khalayak luas. Untuk perusahaan B2B, 3 jenis audiens utama adalah pelanggan, perusahaan dan organisasi lain, dan staf. Elemen desain situs. Nielsen menyusun bukunya tentang kegunaan web menurut 3 bidang utama yang dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, desain dan struktur situs. Yang kedua, desain halaman. Dan yang ketiga, desain konten. Pertama, ada desain dan struktur situs. Faktor-faktor yang dipertimbangkan desainer dalam mendesain antara lain: 1. Gaya situs. 2. Kepribadian situs. 3. Organisasi situs. Dan yang keempat, skema navigasi situs. Yang kedua, ada desain halaman. Masalah dalam desain halaman meliputi: yang pertama, elemen halaman. Yang kedua, penggunaan bingkai. Yang ketiga, mengubah ukuran. Yang keempat, konsistensi. Dan yang kelima, ada pencetakan. Dan yang terakhir, ada desain konten. Copywriting untuk web adalah bentuk seni yang berkembang, tetapi banyak aturan untuk copywriting yang baik, sama seperti untuk media apapun. Opsi desain seluler. Opsi desain seluler dibagi menjadi 5. Yang pertama, situs seluler sederhana atau konten berbeda. Yang kedua, mengikis layar atau konten yang sama. Yang ketiga, desain responsif atau konten yang sama, gaya seluler yang berbeda. Yang keempat, situs HTML5 atau konten yang sama, gaya seluler berbeda. Yang terakhir, desain adaptif atau kemungkinan konten berbeda, gaya berbeda pada perangkat seluler berbeda. Aksesibilitas web. Aksesibilitas web adalah persyaratan inti lain untuk situs web. Ini tentang mengizinkan semua pengguna situs web untuk berinteraksi dengannya terlepas dari kecacatan yang mungkin mereka miliki, atau browser web atau platform yang mereka gunakan untuk mengakses situs tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.